Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan information economics. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Saifuddin Alaskolani, NRP 05219400000122. Lalu saya Tio Arya Prakasa, NRP 0063. Nama saya Joshua Aldivius Regar, NRP 05211184000706. Agenda yang ada 5 agenda. Yang pertama yakni information economics description. Kemudian yang kedua yakni benefits. Yang ketiga yakni information economics framework. Yang keempat case study dan yang kelima question. Yang pertama information economics description. Information economics merupakan sebuah metode perhitungan yang dikembangkan oleh Merlin M. Parker pada tahun 1988 yang berguna untuk menghitung nilai ekonomis dari proyek pengadaan TI. Information economics bertujuan untuk menghubungkan aspek kuantitatif dan kualitatif dari manfaat teknologi informasi, baik intangible maupun tangible. Information economics merupakan metode turunan dari metode cost-benefit analysis, di mana digunakan untuk menghitung manfaat tangible. Pada satu tingkat, information economics adalah kumpulan alat komputasi untuk mengukur manfaat dan biaya untuk proyek teknologi informasi. Information economics melampaui CBA untuk menangani nilai berdasarkan kinerja bisnis yang harus ditangani seperti yang memiliki dampak strategis pada perusahaan. Di tingkat 2, information economics adalah sebuah proses pengambilan keputusan. Setiap pemrogram, investasi aplikasi, perangkat keras yang diusulkan harus dibenarkan. Tetapi setiap investasi potensial memiliki karakteristik yang unik dan berbeda terhadap nilai, biaya, dan risikonya. Baik, selanjutnya benefits. Next. Dalam information economics, benefit merupakan nilai yang diperoleh dari penghematan biaya, peningkatan pendapatan, peningkatan kinerja, dan manfaat tak terwujud lainnya. Dalam information economics, menurut Merlin M. Parker, dibagi menjadi 3 jenis manfaat. Yang pertama yaitu tangible benefits, lalu ada quasi intangible benefits, dan intangible benefits. Next. Untuk tangible benefits merupakan manfaat yang berpengaruh secara langsung terhadap keuntungan perusahaan. Untuk quasi intangible benefits merupakan manfaat yang berada di ruang abu-abu atau yang berpengaruh langsung terhadap keuntungan tetapi susah dihitung langsung. Dan yang terakhir yaitu intangible benefits merupakan manfaat yang mempunyai dampak positif bagi perusahaan tetapi tidak secara langsung berpengaruh pada keuntungan. Next. Untuk tangible benefits, perhitungan manfaat tangible dalam information economics dilakukan menggunakan simple ROI atau traditional cost benefits analysis atau CBA. ROI sendiri merupakan metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi atau profitabilitas investasi atau membandingkan efisiensi sejumlah investasi yang berbeda. CBA merupakan alat pengambilan keputusan yang banyak digunakan baik dalam pengaturan publik dan swasta untuk berbagai macam masalah yang berbeda, termasuk pengambilan keputusan investasi TI. Next. Ini sedikit review untuk ROI. Dalam perhitungan simple ROI akan digunakan 3 worksheet. Yang pertama ada development cost worksheet yang terdiri dari 5 kategori, yaitu upaya pengembangan yang terdiri dari biaya sistem dan program tambahan dan dukungan staf tambahan. Lalu yang kedua ada perangkat keras baru yang mencerminkan biaya tambahan untuk terminal, printer, dan komunikasi.
Dan yang ketiga ada perangkat lunak baru yang dibeli, termasuk perangkat lunak yang dibeli atau sewa baru. Yang keempat, pelatihan pengguna yang mencerminkan biaya kurva pendidikan dan pembelajaran. Dan yang terakhir ada biaya lainnya, yang semua biaya lainnya termasuk pengujian. Nah, ini merupakan contoh dari development cost worksheet. Next. Lalu yang kedua ada ongoing expense worksheet yang terbagi dalam 6 kategori. Yang pertama ada pemeliharaan perangkat lunak aplikasi. Yang kedua biaya penyimpanan data tambahan. Yang ketiga komunikasi tambahan. Yang keempat sewa perangkat lunak dan perangkat keras baru. Yang kelima yaitu persediaan dan 6 lainnya. Next. Ini merupakan contoh dari ongoing expense worksheet. Next. Lalu yang terakhir ada economic impact worksheet. Lembar kerja ketiga ini merangkum dampak ekonomi proyek. Penilaian dampak ekonomi didasarkan pada hubungan garis lurus untuk menghitung ROI dari arus kas bersih periode proyek yang diusulkan selama periode 5 tahun. Next. Ini merupakan contoh dari economic impact worksheet. Next. Next. Lalu ada review sedikit untuk CPA. CPA biasa digunakan untuk mendapatkan nilai kuantitatif ya atau cost dan manfaat benefit suatu proyek TI. CPA dapat digunakan untuk mengevaluasi investasi independen dan untuk memilih satu atau beberapa di antara serangkaian investasi independen atau dependen. CPA sendiri dapat digunakan sebelum, setelah, atau ketika melakukan analisis proyek. Next. Lalu ada tahapan sekuensial CPA. Yang pertama itu mendefinisikan masalah, lalu mengidentifikasi biaya dan keuntungan. Selanjutnya mengukur biaya dan keuntungan, lalu membandingkan alternatif yang ada, dan terakhir melakukan analisis sensitivitas. Next. Lalu untuk quasi intangible, dalam information economic, benefit ini dibagi menjadi 4 kategori. Next. Yang pertama yaitu ada value linking atau VL, manfaat yang diperoleh berupa peningkatan kinerja atau sejumlah fungsi bisnis karena adanya implementasi TI. Ini tidak melibatkan perspektif waktu. Lalu ada value acceleration atau VA, yang terciptanya percepatan suatu manfaat bagi organisasi. Dalam manfaat ini melibatkan waktu. Lalu ada value restructuring atau VR, merupakan value yang terkait dalam restrukturisasi fungsi-fungsi departemental. Dalam restrukturisasi terdapat 4 pilar, yaitu eliminasi proses, simplifikasi proses, integrasi proses, dan otomatisasi proses. Lalu yang terakhir ada innovation value atau IV, merupakan manfaat hasil dari inovasi produk dan jasa baru. Selanjutnya, untuk intangible benefits dalam information economics, benefits ini dibagi menjadi 2 domain. Yang pertama ada business domain yang merupakan pengguna dari teknologi informasi. Next. Dalam business domain ini kami kategorikan menjadi 5, yaitu ada strategic match atau SM yang berfokus terhadap pencapaian strategis organisasi. Lalu ada competitive advantage atau CA yang berfokus terhadap pencapaian keunggulan kompetitif. Lalu ada management information atau MI yang merupakan kontribusi TI terhadap kebutuhan manajemen akan informasi dalam pengambilan keputusan. Lalu ada competitive response atau CR yang merupakan manfaat yang diukur melalui seberapa besar risiko persaingan jika proyek tersebut tertunda. Dan yang terakhir ada Project Organizational Risk atau OR yang berfokus terhadap penilaian sejauh mana proyek sistem informasi tergantung pada keterampilan IT atau kemampuan manajemen. Next. Lalu domain kedua yaitu teknologi domain yang merupakan pemasok dari layanan teknologi informasi. Dalam teknologi domain ini
dibagi menjadi 4 kategori, yaitu ada Strategic Architecture atau SA, yang merupakan manfaat yang diukur melalui tingkat kesesuaian proyek terhadap perencanaan SI atau TI secara keseluruhan. Lalu ada Divisional Uncertainty atau DU, yang berfokus pada faktor ketidakpastian pengukuran minimum praktis yang dapat dicapai dalam setiap pengukuran tertentu. Lalu selanjutnya ada Technical Uncertainty atau TU yang berfokus pada ketidakpastian masalah teknis terhadap implementasi IT. Lalu yang keempat ada Infrastructure Risk yang berfokus pada potensi risiko implementasi TI terhadap perangkat TI. Next. Lalu untuk perspektif dari kedua domain, dalam information economic, penerapan sebuah proses keputusan yang memisahkan justifikasi bisnis untuk TI dari elemen kelayakan teknologi untuk aplikasi yang diusulkan. Keduanya diperlukan, namun pertimbangannya terpisah dan harus ditentukan secara terpisah. Next. Berikut merupakan gambaran dari kedua perspektif, yaitu business perspektif dan information technology perspektif yang saling berkaitan. Next. Dari perspektif bisnis difokuskan pada nilai yang berarti pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja bisnis. Dalam pengertian ini, teknologi informasi itu sendiri tidak memiliki nilai dalam domain bisnis, tetapi nilainya terletak pada penerapan teknologi yang menyebabkan perubahan kinerja bisnis. Jadi, nilai TI apapun berasal dari kemampuan yang diberikannya kepada organisasi untuk memberikan layanan ke unit bisnis. Sedangkan nilai yang dikontribusikan ke domain bisnis didasarkan pada informasi dan layanan yang sebenarnya diberikan. Lalu untuk dari perspektif teknologi, kelayakan investasi didasarkan pada sumber daya proyek yang tersedia dibandingkan dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk berhasil mengembangkan dan melaksanakan proyek. Namun juga dalam penggunaan teknologi akan membutuhkan biaya-biaya potensial yang mencangkup pelatihan, perubahan metodologi pengembangan, dan penurunan produktivitas sementara karena pengenalan teknologi baru. Next. Selanjutnya ada Information Economics Framework. Dalam Information Economics sendiri terbagi menjadi dua approach. Yang pertama ada Financial Approach dan Non-Financial Approach. Untuk Financial Approach dapat dianalisis menggunakan 3 benefits, yaitu Tangible Benefits, Quasi-Intangible, dan Intangible Benefits. Untuk pengukuran terhadap Tangible Benefits dapat dilakukan dengan simple ROI dan atau tradisional CBA. Lalu untuk analisis Quasi-Intangible Benefits dapat dilakukan dengan simple ROI, yaitu pada kategori VL, VA, VR, dan IV. Lalu untuk mengukur Intangible Benefits dilakukan dalam dua domain, yaitu business domain dan teknologi domain, yang masing-masing domain memiliki kategorinya sendiri-sendiri. Ya, pada business domain memiliki kategori SM, CA, MI, CR, dan OR. Lalu untuk teknologi domain ada kategori SA, DU, IR, dan TO. Untuk kategori ini sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Lalu untuk non-financial approach, ini dibutuhkan terlebih dahulu, yaitu data dari corporate values yang telah ditentukan. Selanjutnya, untuk menilai dari tangible value dapat dilakukan melalui tangible dapat dilakukan dengan simple ROI. Lalu untuk analisis intangible-nya dapat juga dilakukan dengan business domain dan teknologi domain yang nantinya akan di-scoring dan hasilnya akan ditentukan dengan menjumlahkan hasil yang didapat dengan corporate value. Lalu lanjut ke ES scorecards. Next. Oke, selanjutnya case study. Next. Judul case study yang kami ambil pada presentasi kami ini adalah studi kasus analisis investasi TI pada PT Garuda Indonesia Tbk dengan menggunakan metode pendekatan information economics.
abstraknya, PT Garuda Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang bergerak pada bidang penerbangan komersil. CBT atau Computer Based Training digunakan sebagai salah satu metode pembelajaran oleh PT Garuda Indonesia. CBT ini berisi tentang cara mengoperasikan pesawat terbang serta cara memeliharanya. PT Garuda Indonesia di sini menyiasati investasi alternatif pengadaan dengan membuat sendiri CBT-nya. Sehingga perlu dilakukan pendekatan menggunakan information economic untuk mengukur tangible benefit dan intangible benefit. Pembuatan corporate value di sini dibagi menjadi dua, yang pertama bisnis domain terdiri dari ROI, strategic match, competitive advantage, management information, competitive response, dan project organization risk. Kemudian teknologi domain terdiri dari strategi arsitektur, divisional uncertainty, technical uncertainty, dan IS infrastructure risk beserta bobotnya. Kemudian didapat PT Garuda berada di kuadran strategik atau kuadran B. Kemudian financial approach analysis dibagi menjadi dua, tangible dan quasi intangible. Next. Yang pertama tangible. Di sini yang pertama identifikasi menggunakan development cost worksheet. Di sini merupakan pengembangan CBT alternatif selama 3 bulan. Di sini ada biaya pembangunan, upah staf internal dan outsource. Kemudian ada upgrade Adobe Captivate. Kemudian ada biaya lain-lain, workshop, komunikasi, konsumsi, dengan total development cost sebesar 186.600.000. Kemudian ongoing expense worksheet di sini terdiri dari 3, yaitu biaya pemeliharaan, penambahan staf IT support, dan communication line. Ini yang berjalan selama 5 tahun, bisa dilihat seperti di tabel. Kemudian yang ketiga, economic impact worksheet. Di sini dari pengurangan dari biaya awal tadi yang di development worksheet, kemudian selama 5 tahun biaya berjalan, didapat total net cash flow sebesar 1.053.405.484 rupiah. Kemudian dari jumlah biaya tadi dimasukkan ke simpel ROI, didapatkan 112,91%. Nah, di mana 112,91% ini masuk pada skor 1. Next. Yang berikutnya quasi intangible. Yang pertama ada value linking. Di sini manfaat menghindari risiko rusaknya aplikasi. Kemudian formula yang dipakai di sini biaya training CBT sama dengan jumlah pilot captaincy kali travel allow tambah tiket. Kemudian dilakukan perbandingan CBT lama dengan CBT yang baru. Kemudian disimpulkan dengan implementasi CBT baru menghemat biaya pelatihan pilot captaincy di luar negeri. Nominal value yang didapatkan sebesar 94 juta tiap tahunnya. Kemudian value acceleration, manfaat percepatan proses pelatihan pilot baru. Formulanya di sini revenue yang dihasilkan pilot baru per tahun
dilakukan perbandingan CPT lama dan CPT baru, sehingga disimpulkan bahwa adanya penerapan CPT alternatif proses menjadi lebih cepat sehingga dapat meningkatkan operation revenue, di mana nominal manfaat value acceleration didapatkan 287 juta. Kemudian value restructuring, manfaat peningkatan produktivitas kerja infrastruktur. Formulanya penghematan sama dengan gaji infrastruktur per tahun kali jumlah instruktur kali persentase penghematan less produktif. Dilakukan perbandingan antara CBT lama dan CBT baru. Kemudian disimpulkan dengan penerapan CBT alternatif ini dapat berpengaruh pada peningkatan produktivitas kerja instruktur. Nominal value restructuring yang diperoleh adalah 115.200.000. Next. Selanjutnya perhitungan skor enhance ROI. Di sini enhance ROI adalah tangible benefit per pengurangan biaya operation plus value acceleration plus value linking plus value restructuring plus innovation valuation. Nah, dari hasil analisis yang 5 tahun tadi, bisa di-back dulu. Didapat net cash flow 3.904.000.000 dari simple ROI, kemudian didapat simple ROI 418,48%, kemudian didapat scoring yaitu 2. Oke, next. Kemudian non-financial approach analysis itu intangible business domain. Di sini ada organization risk, ada strategic match, competitive advantage, management information support, competitive response, faktor strategic match. Faktor ini merupakan tingkat kesesuaian dan keselarasan investasi CBT alternatif dengan lini bisnis dalam mencapai tujuan perusahaan. Kemudian competitive advantage merupakan faktor yang digunakan untuk mengetahui derajat di mana sistem dapat mendukung perusahaan untuk mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Manajemen information support, faktor yang digunakan untuk mengetahui derajat di mana sistem dapat mendukung perusahaan pertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif. Competitive response digunakan untuk mengetahui dampak kerugian yang diterima akibat adanya penundaan investasi sistem. Organization risk digunakan untuk mengetahui tingkat kesiapan unit learning dari PT Garuda Indonesia dalam menerima perubahan yang terjadi. Next. Sudah di next sampai teknologi domain. Next aja. Udah tadi. Kemudian teknologi domain setelah ditinjau secara global berdasarkan hasil rata-rata skor dari responden, didapat skor 2. Definitional uncertainty setelah ditinjau secara global
didapatkan hasil rata-rata dari responden sebesar 1,33. Kemudian technical uncertainty setelah ditinjau secara global dapatkan rata-rata 0,87. Dan yang terakhir yes infrastructure risk setelah ditinjau secara global dapatkan skor 0,67. Dan information economic scorecard dari hasil perhitungan yang sudah dilakukan tadi, semua perhitungan yang sudah dilakukan tadi, kemudian didapatkan total project score sebesar 53,5, yang mana 53,5 ini termasuk dalam kategori layak. Selanjutnya yakni question. Question yang pertama yakni dokumen apa yang digunakan dalam perhitungan simpel ROI? Jawabannya yakni dokumen digunakan untuk menghitung ROI sederhana dengan menggunakan 3 lembar kerja, yaitu lembar kerja pembangunan, lembar kerja pengeluaran berkelanjutan, dan lembar kerja dampak ekonomi. Kemudian pada pertanyaan kedua, apa saja kategori yang ada dalam lembar kerja pembangunan atau development cost worksheet? Jawabannya adalah dalam lembar kerja pembangunan terdiri dari 5 kategori, yaitu upaya pengembangan atau development effort, perangkat keras baru atau new hardware, perangkat lunak baru yang dibeli atau new process software, pelatihan pengguna atau user training, dan biaya lainnya. Pertanyaan ketiga, mengapa cost benefit analysis tidak dapat mengukur benefit yang sifatnya intangible? Jawabannya yakni karena benefit yang bersifat intangible tidak memiliki nilai kuantitatif. Karena itu cost benefit memiliki limitasi. Pertanyaan keempat, apa saja tahapan-tahapan pengukuran information economic? Pengukuran information economics melalui 4 tahapan, yaitu mengidentifikasi nilai dan total biaya dari setiap proyek. Yang kedua, menerapkan kriteria ekonomi secara luas dalam proses pembuatan keputusan. Yang ketiga, memperkirakan alternatif-alternatif yang ada. Dan yang keempat, mengalokasikan sumber daya yang berharga untuk proyek yang penting atau bernilai tinggi. Pertanyaan kelima, berikan contoh dari quasi-tangible benefits. Seperti yang telah dicontohkan pada studi kasus yang kami paparkan, berikut merupakan contoh dari manfaat quasi-intangible. Yang pertama, yakni menghindari risiko rusaknya aplikasi. Yang kedua, percepatan proses pelatihan pilot baru. Dan yang ketiga, peningkatan produktivitas kerja instruktur. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.